Hai, jumpa lagi dengan saya Debbie Puspitasari Ramadhani akan menyajikan materi mengenai analisis wacana tentang model analisis wacana kritis Theo van Leeuwen. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Majapahit Mojokerto. Mata kuliah analisis wacana diampu oleh Ibu dosen Rani Jayanti, SPD MHum. Ya, langsung saja kita akan bahas mengenai model analisis wacana kritis Theo van Leeuwen. Theo van Leeuwen memperkenalkan model analisis wacana untuk mendeteksi dan meneliti bagaimana suatu kelompok atau seseorang dimarginalkan posisinya dalam suatu wacana, bagaimana suatu wacana yang dominan lebih memegang kendali dalam menafsirkan suatu peristiwa dan pemaknaannya, sementara kelompok lain yang lebih rendah posisinya cenderung terus-menerus sebagai objek pemaknaan dan digambarkan buruk. Analisis van Leeuwen secara umum menampilkan bagaimana pihak-pihak dan aktor yang lebih dominan maupun yang rendah ditampilkan dalam pemberitaan. Ada dua pusat perhatian. Yang pertama yaitu exclusion, proses pengeluaran. Yang kedua inclusion, proses pemasukan. Kedua pusat perhatian itu akan kita bahas berikut ini. Yang pertama yaitu exclusion. Pada proses ini dijelaskan bahwa ada kelompok atau aktor yang dikeluarkan dalam suatu pemberitaan. Proses pengeluaran ini secara tidak langsung dapat mengubah persepsi dan opini khalayak publik akan suatu isu. Strategi dalam exclusion pada dasarnya ditunjukkan untuk melindungi diri. Ada beberapa strategi bagaimana suatu aktor dikeluarkan dalam pembicaraan. Di antaranya digambarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pasifasi. Pasifasi yaitu suatu isu yang sentral dalam analisis wacana. Pada dasarnya, ini adalah proses bagaimana satu kelompok atau aktor tertentu tidak dilibatkan dalam suatu pembicaraan atau wacana. Yang kedua yaitu nominalisasi. Strategi wacana lain yang sering dipakai untuk menghilangkan kelompok atau aktor sosial tertentu adalah lewat nominalisasi. Sesuai dengan namanya, strategi ini berhubungan dengan mengubah kata kerja atau verba menjadi kata benda atau nomina. Nominalisasi tidak membutuhkan subjek karena nominalisasi pada dasarnya adalah proses mengubah kata kerja yang bermakna tindakan atau kegiatan menjadi kata benda yang bermakna peristiwa dan seterusnya. Yang ketiga, penggantian anak kalimat. Pengganti subjek juga bisa dilakukan dengan memakai anak kalimat yang sekaligus berfungsi sebagai pengganti aktor. Dalam proses penggantian anak kalimat ini secara tidak langsung bisa menghilangkan keberadaan subjek. Yang kedua, inclusion.
Inclusion berhubungan dengan bagaimana masing-masing pihak atau kelompok ditampilkan dalam teks pemberitaan. Dalam proses ini, media mempunyai banyak sekali strategi untuk menampilkan suatu tujuan tertentu dalam teks berita. Ada beberapa macam strategi wacana yang dilakukan ketika sesuatu, seseorang, atau kelompok ditampilkan dalam teks. Van Leeuwen menjelaskan sebagai berikut ini. Yang pertama, diferensiasi, indiferensiasi. Strategi ini menunjukkan bahwa bagaimana media menghadirkan pihak lain dalam teks berita. Tujuannya yaitu untuk menunjukkan bahwa ada salah satu pihak yang mempunyai peran lebih dominan dibandingkan pihak lain. Misalnya dalam contoh kalimat berikut ini. Indiferensiasi. Buruh pabrik Maspion sampai kemarin masih melanjutkan mogok. Diferensiasi. Buruh pabrik Maspion sampai kemarin masih melanjutkan mogok. Sementara tawaran direksi yang menawarkan perundingan tidak ditanggapi oleh para buruh. Selanjutnya yaitu objektivitasi, abstraksi. Elemen wacana ini berhubungan dengan pertanyaan apakah informasi mengenai suatu peristiwa atau aktor sosial ditampilkan dengan memberi petunjuk yang konkret, ataukah yang ditampilkan adalah abstraksi. Misalnya antara kalimat dengan objektivasi dengan abstraksi sebagai berikut. Objektivasi, Indonesia telah 2 kali memenangkan Piala AFF. Abstraksi, Indonesia telah berkali-kali memenangkan Piala AFF. Yang ketiga yaitu nominasi, kategorisasi. Dalam suatu pemberitaan mengenai aktor atau mengenai suatu permasalahan, seringkali terjadi pilihan apakah aktor tersebut ditampilkan apa adanya, ataukah yang disebut adalah kategori dari aktor sosial tersebut. Kategori ini bisa bermacam-macam, yang menunjukkan ciri penting dari seseorang bisa berupa agama, status, bentuk fisik, dan sebagainya. Misalnya 2 kalimat berikut ini. Nominasi. Laki-laki itu memenangkan kejuaraan lari. Yang kategorisasi, laki-laki berbadan tegap itu memenangkan kejuaraan lari. Yang keempat yaitu nominasi identifikasi. Strategi ini hampir mirip dengan kategorisasi, yakni bagaimana suatu kelompok peristiwa atau tindakan tertentu diidentifikasikan Strategi ini hampir mirip dengan kategorisasi, yakni bagaimana suatu kelompok peristiwa atau tindakan tertentu didefinisikan. Bedanya, dalam identifikasi, proses pendefinisian itu dilakukan dengan memberi anak kalimat sebagai penjelas. Pemberian anak kalimat ini ditunjukkan untuk memberi penjelasan siapa seseorang itu atau apa tindakan atau peristiwa itu. Misalnya pada contoh berikut ini. Yang nominasi, seorang wanita ditemukan tewas diduga sebelumnya diperkosa. Yang identifikasi, seorang wanita yang sering keluar malam ditemukan tewas diduga sebelumnya diperkosa. Yang kelima, determinasi, indeterminasi. Dalam pemberitaan, seringkali aktor atau peristiwa disebutkan secara jelas, tapi seringkali juga tidak jelas.
Anonimitas ini bisa jadi karena wartawan belum mendapatkan bukti yang cukup untuk menulis, sehingga lebih aman untuk menulis anonim. Bisa jadi karena ketakutan struktural kalau kategori yang jelas dari seorang aktor sosial tersebut disebut dalam teks. Apapun alasannya, ada kesan yang berbeda ketika diterima oleh khalayak. Contohnya sebagai berikut. Indeterminasi. Pejabat A terlibat dalam skandal B. Determinasi. Orang dekat presiden disebut-sebut terlibat dalam skandal B. Yang nomor 6. Asimilasi individualisasi. Strategi wacana ini berhubungan dengan pertanyaan, apakah aktor sosial yang diberitakan ditujukan dengan jelas kategorinya atau tidak? Asimilasi terjadi ketika dalam pemberitaan bukan kategori aktor sosial yang spesifik dalam berita, tetapi komunitas atau kelompok sosial di mana tersebut berada. Misalnya kalimat berikut ini. Individualisasi. Adi, mahasiswa Trisakti, tewas ditembak Parman, seorang polisi di Cendana kemarin. Asimilasi. Mahasiswa tewas ditembak polisi dalam demonstrasi di Cendana kemarin. Yang ketujuh. Asosiasi disosiasi. Strategi ini berhubungan dengan pertanyaan, apakah aktor atau suatu pihak ditampilkan sendiri atau ia dihubungkan dengan kelompok lain yang lebih besar. Ini adalah proses yang seringkali terjadi dan tanpa kita sadari. Contoh sebagai berikut. Asosiasi. Umat Islam di mana-mana selalu menjadi sasaran pembantaian. Setelah di Bosnia, sekarang di Ambon. Sebanyak 40 orang meninggal dalam kasus Tobelo, Galela, dan Joy Lolo. Yang disosiasi, sebanyak 40 orang muslim meninggal dalam kasus Tobelo, Galela, dan Joy Lolo. Yang terakhir, yakni kerangka analisis. Theo van Leeuwen membangun suatu model yang secara umum menggambarkan bagaimana aktor ditampilkan dalam pemberitaan. Van Leeuwen sangat peka dengan kemungkinan marginalisasi atau pengucilan aktor dalam pemberitaan. Menurut Van Leeuwen, ada dua hal yang perlu diperhatikan ketika memeriksa aktor sosial dalam pemberitaan tersebut. Yang pertama yaitu eksklusi. Yang ingin dilihat, apakah ada aktor yang dihilangkan atau disembunyikan dalam pemberitaan, dan bagaimana strategi yang diajukan untuk menyembunyikan atau menghilangkan aktor tersebut. Yang kedua, inklusi. Yang dilihat yaitu dari aktor sosial yang disebut dalam berita, bagaimana mereka ditampilkan dan dengan strategi apa pemarginalan atau pengecualian itu dilakukan. Ya. Nah, itu tadi materi mengenai model analisis wacana kritis Theo van Leeuwen yang sudah saya jelaskan. Apabila ada kesalahan pengucapan kata maupun kalimat yang tidak saya sengaja, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian materi yang sudah saya jelaskan. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.